Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Baru saja Alana menginjakkan kakinya di ruang keluarga Dwight, ia sudah disuguhi pemandangan yang membuatnya menghela nafas, di mana ibu mertuanya tengah berbincang hangat dengan mantan kekasih suaminya. Siapa lagi kalau bukan Rachel Wijaya? "Sky, akhirnya kau pulang juga," ucap Sandra dengan antusias saat melihat kedatangan putranya. Sky yang disapa hanya diam saja. Ia lebih memilih menggandeng Alana berjalan menuju kamar pribadinya. "Sky, tunggu!" Sandra menghalangi langkah putranya. "Ada apa lagi, Mam? Kami lelah dan aku harus berangkat ke kantor setelah ini." Karena selama berada di Bali, ia meninggalkan semua pekerjaan pada Erik. Dan sekarang asisten pribadinya itu mulai kewalahan menghandle semuanya. "Ya, Mam tahu kau sibuk, tapi setidaknya sapa Rachel. Kasihan, dia menunggumu beberapa hari ini." Sky menatap Rachel yang duduk di atas sofa, lalu menatap kembali pada Mam Sandra. "Tidak ada yang memintanya untuk menunggu kami, Sky. Dan satu lagi, aku tidak suka Mam ikut campur urusan pribadiku, bahkan sampai memblokir akses tempat tinggal kami," ucap Sky dengan tegas. "Sky, Mami hanya ingin..." "Aku tahu Mam ingin menuruti semua keinginan Rachel karena dia mengaku sedang mengandung penerus keluarga Dwight, tapi tidak dengan cara keterlaluan seperti ini. Kalau kami mau, kami akan memilih tinggal di tempat lain, tapi tidak kami lakukan karena Alana ingin menepati kesepakatan yang telah dibuatnya," jelas Sky panjang lebar. Ia ingin Mam Sandra lebih menghargai Alana untuk kedepannya, karena Sky tahu jalan yang akan dilewati istrinya itu pasti berat karena harus tinggal satu atap bersama Mam Sandra dan Rachel. "Sky," Alana mengusap lengan suaminya agar pria itu bisa menahan emosi. Sementara Sandra hanya terdiam mendengar semua perkataan Sky yang sedikit banyak melukai hatinya, karena putra semata wayangnya itu seperti menyalahkannya atas apa yang terjadi. Padahal semua ini jelas kesalahan Sky yang sudah berani bermain api hingga membuat Rachel hamil. Dan apa yang diperbuatnya sekarang hanya ingin menuruti semua keinginan Rachel karena ingin membuat wanita itu nyaman selama masa kehamilannya. Karena yang dikandung Rachel adalah penerus keluarga Dwight, darah daging Sky. "Mam," Rachel menyentuh pundak calon ibu mertuanya itu. Ya, ibu mertuanya, karena Rachel yakin akan menikah dengan Sky, apalagi Nyonya Sandra sudah merestuinya 100%. Bahkan sejak pertama kali memberitahu tentang kehamilannya, Nyonya Sandra langsung memintanya untuk memanggil wanita itu dengan sebutan Mam. Sungguh, Rachel tidak menyangka jika Nyonya Sandra begitu menginginkan seorang cucu, hingga membuat jalannya untuk merebut Sky dari tangan Alana menjadi lebih mudah. "Ya sayang," Sandra yang tengah melamun sampai tak sadar putra dan menantunya itu sudah pergi dari ruangan tersebut. Jangan dimasukkan ke hati perkataan Sky tadi. Dia itu sebenarnya pria yang baik. Hanya saja pengaruh Alana yang membuat Sky berubah hingga berani berkata pedas pada maminya sendiri, hasut Rachel untuk membuat Mam Sandra membenci Alana. "Iya, kau benar. Putraku sebelumnya anak yang baik dan selalu menurut. Tapi sekarang..." lirih Sandra tak meneruskan perkataannya. "Jangan bersedih, Mam. Masih ada aku dan anak ini yang akan menyayangi Mam Sandra." Rachel tersenyum sembari mengusap perutnya dengan perlahan. "Ya, masih ada cucuku ini." Sandra ikut mengusap perut Rachel. Ia berharap penerus keluarga Dwight itu akan menjadi anak yang baik dan bisa membanggakan, sama seperti Sky yang berhasil membangun perusahaan Dwight sampai sebesar sekarang.
Keduanya pun tersenyum, sibuk dengan pemikiran yang ada di benak masing-masing. Jika Rahel sibuk membayangkan menjadi seorang Nyonya Dwight, sedangkan Sandra membayangkan menggendong cucunya jika lahir nanti. "Sky, kau mau kemana?" Rahel yang melihat kekasihnya segera menghampiri. "Ke kantor," jawab Sky tanpa menghentikan langkahnya. "Aku ikut." Sky menghentikan langkahnya, lalu menghela nafas dengan kasar. "Kau tidak dengar, aku akan pergi ke kantor." "Aku dengar dan aku ingin ikut, karena kebetulan tempat yang akan aku datangi searah dengan kantormu." "Rahel, izinkan dia ikut, Sky." Sandra ikut bersuara, membuat Sky menghela nafas dengan kasar untuk kedua kalinya. "Kalau begitu, cepat." Sky terpaksa menyetujui karena tidak ingin berdebat lagi dengan Mam Sandra. Lagi pula hanya mengantar Rahel, bukan untuk menemani wanita itu. "Tunggu sebentar." Dengan cepat Rahel masuk ke dalam kamar untuk mengambil tas dan ponselnya. Ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk berduaan bersama Sky sebelum ke tempat yang ditujunya untuk bertemu dengan Kelvin. Ya, Kelvin, ia akan bertemu dengan pria yang sejak kemarin terus menghubunginya tanpa henti. Rahel ingin bertanya kenapa Kelvin selalu mengganggunya dan apa tujuan pria itu meminta untuk bertemu. Sementara itu, Sky yang menunggu Rahel di dalam mobil mengirimkan pesan singkat pada Alana untuk memberitahu wanitanya kalau Rahel ikut menumpang agar tidak ada kesalahpahaman di antara dirinya dengan sang istri. Selama di perjalanan, hanya Rahel yang terus berbicara, sementara Sky hanya diam dengan sesekali menyahut singkat. "Kau benar tidak bisa menjemput?" tanya Rahel dengan mimik sendu, berharap Sky akan tersentuh dan mau menjemputnya setelah ia selesai berbicara dengan Kelvin. "Maaf, aku tidak bisa." Sky tetap pada jawaban semula. Rahel menghela nafasnya dengan kasar. Seandainya saja Kelvin tidak mengganggunya akhir-akhir ini, tentu saja Rahel lebih memilih ikut ke kantor Sky daripada menemui pria itu. Dan kini, mau tidak mau, Rahel harus keluar dari mobil Sky setelah mengenakan kacamata hitam dan masker untuk menutupi sebagian wajahnya agar tidak ada yang mengenali. Ia menatap mobil Sky yang semakin menjauh dengan perasaan kesal karena rencananya untuk mendekati pria itu gatot alias gagal total. "Kau tidak boleh menyerah, Rahel Wijaya, dan sekarang temui Kelvin agar dia tidak mengganggumu lagi," ucapnya pada diri sendiri sambil berjalan ke tempat di mana Kelvin menunggu. Setelah sampai di tempat yang dituju, Rahel segera menekan kode unit apartemen milik Kelvin yang sempat diberikan oleh pria itu kemarin malam. "Kelvin?" Rahel berjalan mencari pria itu, mencari pelanggannya yang beberapa kali memakai jasanya untuk menghangatkan ranjang. "Duduklah," perintah Kelvin yang sejak tadi menunggu kedatangan Rahel. "Sebenarnya ada apa, Tuan Kelvin yang terhormat? Sejak kemarin kau terus menghubungiku," tanya Rahel setelah duduk tepat di depan pria itu. "Ada yang ingin aku tanyakan." Kelvin menatap intens Rahel, terutama perut wanita itu yang terlihat rata. "Apa benar kau sedang hamil?" Dek. Kedua mata Rahel terbelalak dengan wajah yang terkejut mendengar pertanyaan Kelvin. Dari mana pria itu tahu dirinya tengah mengandung, sementara yang mengetahui tentang kehamilannya hanya keluarga Dwight berikut Alana tentunya. Tunggu, apa mungkin Kelvin dan Alana saling berkomunikasi membicarakan dirinya? Atau mungkin Kelvin dan Sky?
karena beberapa waktu yang lalu Rahel melihat ketiganya saling berbincang tepat di depan apartemen milik Sky, dan sialnya ia tidak tahu ada hubungan apa antara Kelvin dan Alana ataupun dengan Sky.